Baik, isi dan kandungan daripada Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 ini. Yang pertama adalah pelajaran yang harus disampaikan kepada masyarakat umumnya, yaitu perihal tauhid, di mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, tidak ada yang berhak disembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tujuan apapun ketika kita beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah perihal tentang syirik, yaitu perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kezaliman yang besar. Ya, oleh karena itu harus dihindari. Nah, dosa syirik ini merupakan dosa yang amat besar. Sebagaimana disebutkan tadi, la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Ya, maka dosa syirik itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali ia telah bertobat di dunia. Adapun isi kandungan yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang beratnya penderitaan seorang ibu pada saat mengandung. Ya, ibu kita telah mengandung kita, melahirkan kita, ya dengan begitu berat, mempertaruhkan hidup dan matinya ketika melahirkan. Setelah melahirkan, beliau pun harus menyapih kita selama 2 tahun. Ya, maka itu ya kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa terlahir di dunia ini yang merupakan karunia yang amat besar. Selanjutnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu untuk selalu melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya tidak dicampuri dengan segala perbuatan syirik. Dan yang terakhir adalah bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua. Ya, bagaimana caranya kita berterima kasih kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara berbuat baik atau ihsan kepada keduanya, dengan mentaati perintahnya dalam segala hal, kecuali yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita diperintahkan ya sesuatu yang haram atau yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, kita sepatutnya sebagai seorang anak harus bisa menasihati dan memberitahunya dengan tata cara yang baik dan santun dan lagi benar. Selanjutnya adalah sikap yang mencerminkan dari pengamalan ayat. Ya, yang pertama, kita meneladani ketulusan Luqman dalam mendidik generasi penerus. Ya, mungkin di umur kalian semua yang sudah meranjak dewasa, yang memiliki adik, ya harus bisa meneladani ya sebagaimana Luqman dalam mendidik anaknya. Ya, kalian juga harus bisa menasihati atau bisa memberitahu kepada adik-adik kalian dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, kita wajib sholat fardu. Kalau bisa kita berjamaah, ya kita ajak teman-teman kita untuk bisa sholat 5 waktu ya di masjid ataupun secara berjamaah, dan juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Selain itu, ya kita juga harus bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya dengan mentaati segala perintahnya ya sejauh yang kita mampu. Selanjutnya adalah berterima kasih kepada kedua orang tua kita ya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia ya dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka selain kita berterima kasih ya kepada kedua orang tua kita, kita juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Selanjutnya ada hadis
yang Bapak akan bacakan, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Faqalat Aisyah, "Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Qala, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Falamma kathura lahmuhu shalla jalisan. Idza arada an yarka'a qama faqara'a thumma raka'a. Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka? Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau salat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri, kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Ini adalah makna kata, ya silahkan dilihat di buku pelajaran kalian masing-masing, ataupun di PPT yang sudah Bapak berikan, ya dihafal kata-kata ini, yang mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa hafal daripada kata-kata yang ada di hadis ini. Selanjutnya, kandungan daripada makna hadis ini ya pertama adalah Rasulullah SAW itu merupakan seseorang yang maksum atau yang terjaga daripada dosa. Ya, walaupun Rasulullah SAW maksum, ya, tapi Rasulullah SAW tetap rajin beribadah. Ya, beliau tetap semangat dalam melakukan ibadah, bahkan melebihi umatnya. Maka dari itu kita pun selaku umatnya, selagi muda, selagi punya tenaga, ya harus mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW dalam beribadah. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan itu merupakan perwujudan terima kasih dan syukur seorang hamba kepada Allah yang telah memberikan semua isi alam raya, semua itu nikmat untuk manusia. Maka perwujudan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan beribadah. Ya, laksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Salat 5 waktu, puasa, zakat, ataupun kita bisa pergi haji jika mampu. Itu yang wajib. Dan kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, ya, salat malam, berzikir, ya, ataupun kita menuntut ilmu ya, dengan cara yang baik. Isi kandungan selanjutnya adalah ya, bahwa di dalam hadis tersebut terdapat makna bahwa orang yang tidak mau mengabdi kepada Allah ya, itu termasuk orang-orang yang durhaka dan tidak tahu balas budi. Ya, serta termasuk mengingkari semua nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan fisik, kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunia, ya maka sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah, sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah, yakni kita melaksanakan ibadah-ibadah dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. Dan semampu kita bisa mencontoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ya dalam hal fikih ya kita diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah sambil duduk meskipun mampu berdiri. Ya, jika berdiri dirasa memberatkan karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Yang terakhir adalah
ya kita melaksanakan salat sunnah itu merupakan hal yang penting, ya terutama pada malam hari. Ya kita sulit untuk bangun, kita susah untuk bangun, tetapi kalau kita paksakan, ya itu merupakan suatu nikmat dan anugerah yang sangat besar. Ya, kalau kita bangun pada malam hari, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia yang telah yang telah dianugerahkan kepada kita itu teramat besar. Ya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis yang pertama, ya kita rajin melaksanakan ibadah baik yang mahdo ataupun yang ghairu mahdo. Ya. Sebagai perwujudan kita, rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah. Keutamaan melaksanakan sholat malam, ya, sholat tahajud, sholat tasbih, zikir dan sebagainya. Nah, adapun kaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah merupakan ikhtiar manusia dalam proses atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dalam bentuk takwa. Sasaran syukur bisa ditunjukkan kepada manusia. Hal ini terkait dengan sumber atau asal dari syukur, meski pada hakikatnya segala syukur hanya lewat aja. Selanjutnya ada maslahat dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ya memperoleh limpahan berkah dan dari rezeki yang diperoleh. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kesulitan yang akan atau yang menempel di dalam diri kita itu bisa ada jalan keluarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana bertakwa kepada Allah? Yaitu dengan cara kita beribadah. Nah, yang kedua adalah kebaikan itu akan mengalir dan terus berkembang. Oleh sebab itu, jangan khawatir berkurangnya rezeki atau nikmat karena sedekah, infak, dan zakat yang kita lakukan bahkan harta kita akan semakin bertambah dan berkembang lagi. Ya, kalau kita berinfak, maka nanti Allah akan balas jauh lebih banyak daripada apa yang telah kita keluarkan. Ya. Yang terakhir adalah kita mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan. Ya. Karena ketika kita melakukan itu, ya, kita mempunyai rasa taqarrub, ya, rela, ikhlas, ya, terhadap apa yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita keluarkan kembali sehingga timbul rasa ketentraman di dalam batin kita. Itu adalah manfaat daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ikhtisarnya, ya, ringkasan daripada pelajaran kita pada bab yang ketiga ini, yang pertama adalah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memerintahkan agar kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah materi yang harus diprioritaskan sebagai seorang dai adalah bisa menyampaikan materi-materi yang berkenaan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang lebih utama. Barulah kemudian materi-materi yang lainnya. Ya, selanjutnya sebagai seorang pendakwah, ya kita dituntut untuk bisa mempunyai materi dan metode dakwah yang baik. Ya. Selanjutnya adalah menasihati harus disampaikan dengan cara yang baik, mempermudah dan tidak menyulitkan, menenteramkan, menyejukkan, menghargai perbedaan, toleransi, ya, meski tidak mengabaikan ketegasan dan kedalaman nasihat yang kita sampaikan.
Oke, baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk peserta didik sekalian. Dibaca lagi, diulang lagi, dan tetap semangat dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.